Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nanti kita akan membahas farmakokinetika dosis ganda oral. Obat diberikan secara peroral jika dosis tunggal akan memberikan profil farmakokinetika satu kurva. Ya, kurvanya naik, puncak, turun, melandai. Sedangkan pemberian dosis ganda artinya dosisnya diulang. Ketika obat turun pada fase landai, fase eliminasi, sebelum melewati minimum effectivity concentration, dosis selanjutnya diberikan sehingga naik lagi. Ada puncak lagi, turun lagi, diberikan dosis lagi, naik lagi, turun lagi. Begitu seterusnya pada pemberian dosis berulang atau dosis ganda sehingga obat dijaga kadarnya di antara indeks terapi minimum sama maksimum effectivity concentration sehingga terus obat itu akan memberikan efek farmakologi. Secara oral tentunya kalian sudah tahu obat mengalami proses absorpsi di mana obat menembus membran biologis untuk menuju sirkulasi sistemik untuk dilakukan distribusi kan? Ya, proses absorpsi ditentukan oleh sifat fisika kimia obat. Ketika obat lebih larut dalam lemak atau obat memiliki sifat derajat ionisasi yang kecil, artinya obat terlarut dalam bentuk molekuler lebih besar. Ini dialami oleh obat-obat yang lebih larut ke dalam lemak. Ini akan lebih banyak terabsorpsi dan terdistribusi ke dalam seluruh kompartemen cairan tubuh untuk memberikan efek farmakologis. Sedangkan obat-obat yang lebih larut ke dalam air dan memiliki derajat ionisasi yang besar, artinya obat terlarut dalam bentuk ionik atau terionisasi ya. Ini kalau obat itu masuk mengalami proses absorpsi, obat akan lebih cenderung untuk berikatan dengan protein plasma. Di dalam sirkulasi sistemik kita kan ada plasma. Nah, itu untuk obat-obat yang mudah terionisasi dia cenderung untuk berikatan dengan protein plasma dan akan susah menembus membran pada jaringan target sehingga tidak memiliki atau tidak memberikan efek farmakologi. Jadi ingat ya, obat yang terlarut dalam bentuk atau obat yang tersirkulasi dalam bentuk molekuler lah yang akan mudah menembus membran-membran tubuh kita sampai ke jaringan target dan memberikan efek farmakologi. Kalian tentu tahu jalur-jalur pemberian obat mulai dari oral, intravena, intramuskular di otot, subkutan pada jaringan lemak di bawah kulit, dan jalur-jalur lainnya. Tentu tahu secara oral, IM, subkutan, inhalasi topikal, transdermal, sublingual, bukal, dan rektal. Kalian harus bisa menganalisis, membedakan di mana ada proses absorpsi. Sedangkan secara intravena, obat diberikan seluruhnya masuk ke dalam sirkulasi sistemik untuk langsung didistribusikan, mengalami metabolisme, dan dieliminasi. Sehingga tidak ada proses absorpsi di sana. Pada sistem distribusi, obat yang sudah masuk pada fase absorpsi yang nantinya mampu akan disirkulasikan secara sistemik oleh sistem sirkulasi darah sehingga menuju target jaringan dan memberikan efek farmakologi. Sehingga penting kalian ketahui, penting kalian amati, penting kalian pegang sebagai dasar pemberian dosis ganda untuk peroral, yaitu melihat parameter farmakokinetika waktu paru obat. Waktu paru obat merupakan waktu di mana obat akan tereliminasi sebesar separuhnya. Ya, kapan sih obat itu berada di dalam tubuh dan dieliminasi sehingga hanya separuhnya yang ada di dalam tubuh. Itu T setengah. Dari parameter ini kita bisa
cari konstanta eliminasi atau konstanta laju eliminasi. Konstanta laju eliminasi dapat dicari dengan persamaan ini ya. Konstanta eliminasi sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Dari konstanta eliminasi kita dapat mengetahui seberapa besar sih obat itu berubah tiap satuan waktunya. Kalau konstanta eliminasi artinya jumlah fraksi obat berubah tiap satuan waktu itu mengalami eliminasi, ya, jadi berkurang. Nah, kemarin ada konstanta absorpsi, ya, jumlah fraksi obat yang terabsorpsi tiap satuan waktu. Kalau konstanta eliminasi, jumlah fraksi obat yang tereliminasi tiap satuan waktu. Ada konstanta metabolisme juga demikian, konstanta distribusi juga demikian. Misal, konstanta eliminasi 0,05 per menit, artinya tiap 1 menit obat akan berkurang atau tereliminasi sebesar 5%. Misal, dosis kita masukkan 100 mg. Masuk ya setelah intravena, kemudian 1 menit kemudian obat berkurang 5%. Jadi obat berkurang 5 mg. Sehingga di dalam tubuh tinggal 95 mg. Ya, begitu seterusnya, tiap 5 menit berkurang 5% atau 5 mg kalau dosisnya 100 mg ya. Dan terus sampai obat itu habis. Ya. Secara eksponensial, persamaan atau kurva laju perubahan obat di dalam darah itu mengikuti kurva secara eksponensial. Artinya mengikuti orde 1. Kalau diamati secara sebenarnya perubahan obat itu secara tidak linier. Artinya linier, perubahan obat tiap waktunya itu tidak sama. Di menit-menit awal besar, kemudian di menit-menit akhir perubahan itu kecil. Sebenarnya melengkung begini. Nah, dengan persamaan orde 1 masih ingat ya, dengan menggunakan logaritma atau len ya, itu dapat diubah menjadi bentuk yang lurus sehingga menghasilkan persamaan garis linier. Sehingga slope yang didapat atau kemiringan yang didapat itu merupakan konstanta perubahan konsentrasi obat. Kalau turun berarti konstanta eliminasi. Kalau naik konstanta absorpsi. Ya. Dari persamaan orde 1 dapat kita tulis sama dengan CP sama dengan CP0 eksponensial dipangkatkan min konstanta perubahan dikalikan waktu. Kalau kita ubah menjadi bentuk len ya kan, jadi seperti ini ya, CP sama dengan CP0 eksponensial pangkat min KT. Kalau kita ubah jadi len CP sama dengan len CP0 min K dikalikan T. Bahwa di sini adalah slope atau kemiringan. Kemudian adapun parameter selanjutnya yang penting untuk kalian pegang nanti dalam perhitungan dosis ganda oral dan dosis ganda intravena, yaitu volume distribusi, di mana menunjukkan sejumlah volume yang dibutuhkan untuk mendistribusikan obat. Volume distribusi dapat dihitung dengan persamaan berikut ya. Kalau diketahui konsentrasi obat dalam darah dalam waktu ke-0 berapa, volume distribusi dapat dihitung, yaitu volume distribusi sama dengan dosis obat dikalikan kadar
obat di dalam darah dalam waktu 0. Jika ikatan obat dengan protein besar atau obat dalam kompartemen vaskuler ya masih dalam sirkulasi darah, CP0-nya tinggi ya. CP0 yang tinggi di dalam darah itu volume distribusinya rendah. Ketika obat sudah mulai masuk ke dalam jaringan ya, itu volume distribusi yang dibutuhkan itu lebih tinggi, tambah tinggi ya. Dan penjelasan yang lain ya, jika obat lebih larut ke dalam air atau jika obat berikatan lebih besar dengan protein plasma, volume distribusinya kecil. Sedangkan jika obat lebih larut ke dalam lemak, maka membutuhkan volume distribusi yang lebih besar. Masih ingat penjelasan di praktikum ya, kenapa obat kanker itu membutuhkan volume distribusi yang besar. Pada pemberian obat kanker dibarengi dengan pemberian infus. Karena obat-obat kanker lebih larut ke dalam lemak dan membutuhkan volume distribusi yang besar. Masing-masing obat memiliki sifat-sifat tadi sehingga volume distribusinya itu tetap tidak berubah. Kalau obat itu dengan sifat fisika kimia tertentu itu volumenya tetap ya. Volume distribusi itu mulai berubah kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi patologis, kondisi sakit. Jika terjadi edema misalnya, sehingga ada peningkatan cairan ekstravaskuler. Untuk obat-obat yang memiliki sifat lebih larut ke dalam lemak, ke dalam air, hidrofilik ya ini, maka volume distribusinya akan meningkat. Dan hati-hati untuk obat-obat yang lebih larut ke dalam lemak jika terjadi kondisi edema, maka volume distribusinya lebih besar lagi. Kan? Kemudian kalian tentu tahu kondisi-kondisi di mana volume cairan tubuh kita itu menurun, berkurang. Contoh pada saat dehidrasi. Kemudian karena luka bakar, itu cairan tubuh keluar. Maka volume distribusinya berkurang sangat jauh. Sehingga apa yang dapat diakibatkan oleh kondisi ini yaitu terjadi toksisitas obat. Karena volume distribusinya kurang, sehingga obat akan lebih mudah masuk ke jaringan dan menghasilkan efek farmakologi yang lebih besar. Volume distribusi dapat kita gunakan untuk menghitung clearance obat. Ya, kemarin pada sistem eliminasi hepatik dan eliminasi ginjal, tentu kalian sudah tahu penggunaan volume distribusi dapat digunakan untuk menghitung clearance obat. Seperti ini ya kemarin ya, clearance obat dapat kita hitung dengan persamaan clearance sama dengan volume distribusi dikalikan konstanta eliminasi. Ini untuk clearance total. Dari clearance total dapat kita hitung pada masing-masing clearance. Clearance hepar atau clearance metabolisme dan clearance ginjal atau clearance renal. Karena sistem eliminasi yang besar di dalam tubuh kita itu sistem eliminasi hepatik dan sistem eliminasi ginjal. Dan sistem eliminasi yang lain itu dianggap nol atau dianggap perubahannya kecil. Sehingga clearance total itu didapatkan dari clearance hepar dan clearance ginjal. Clearance itu di tiap individu berbeda ya, berbeda. Pada kondisi-kondisi tertentu ya, clearance tubuh dari orang satu dengan orang yang lain berbeda. Dilihat dari fungsi hati dan fungsi ginjalnya. Maka dari itu clearance secara berbanding lurus itu dari bobot berat pasien. Ya, karena tadi ya, clearance berhubungan dengan volume distribusi. Ketika berat badan pasien berlebih, volume distribusinya itu berbanding terbalik. Nih.
Jangan kalian pahami bahwa orang gemuk itu volume distribusinya besar ya, banyak cairan, enggak. Karena orang gemuk volume lemaknya kan lebih banyak. Volume cairan lebih sedikit sehingga volume distribusinya lebih sedikit ya. Sehingga butuh clearance yang lebih besar untuk mengeliminasi obat. Ya. Kenapa orang gemuk membutuhkan dosis yang lebih besar? Karena clearance-nya lebih cepat. Ya, volume distribusinya kecil, clearance-nya cepat. Sehingga cepat sekali tereliminasi. Sehingga butuh dosis yang relatif lebih besar dibanding orang dengan berat badan normal. Sehingga nilai clearance dapat digunakan untuk menentukan regimen dosis. Ketika clearance-nya tinggi, dosisnya diberikan relatif lebih besar. Ketika clearance-nya turun, dosis harus diturunkan dosisnya. Contoh, kondisi fungsi hati yang menurun atau fungsi ginjalnya menurun. Kan itu menunjukkan clearance-nya juga menurun kan? Sehingga dosis obatnya harus diturunkan. Karena hati dan ginjal fungsi untuk mengeliminasi obatnya menurun. Sehingga nggak baik untuk obat lama-lama di dalam tubuh dalam jumlah besar. Sehingga dosisnya diturunkan. Begitu ya. Terkait pemberian dosis berulang pada sistem oral dan nanti juga ada sistem intravena pada dosis berulang, penting kalian ketahui berapa dosis obat yang diberikan di tiap pemberiannya. Sehingga nanti ada dari dosis obat yang diberikan dapat kita ketahui pada kondisi tunak atau steady state atau stabil itu konsentrasi obat di dalam plasma yang ideal dengan dosis berapa pada pemberian ganda atau berulang. Konsentrasi plasma stabil atau steady state plasma concentration disimbolkan dengan CPSS ini ya. Ini menjadi indikator keberhasilan dari pemberian obat secara berulang. Sehingga pemberian obat kalau sudah mencapai kondisi steady state itu disebut pemberian obat ideal. Steady state artinya kecepatan obat memasuki sirkulasi sama dengan kecepatan obat yang keluar di dalam tubuh, seimbang. Berapa obat yang masuk dan berapa obat yang dikeluarkan, itu seimbang. Sehingga dapat diartikan tetap jumlahnya. Ya. Saya ibaratkan papan ya. Kita masukkan dosis yang pertama 100 mg. Kemudian dieliminasi oleh tubuh 50 mg. Ya. Kan di sini tinggal 50. Nah, berarti kita harus memberikan dosis kedua sejumlah berapa? 100. Dan ini tetap dieliminasi dikeluarkan sejumlah 50. Sehingga berapa di dalam darah? Di dalam darah berapa? Di dalam darah tetap kan 100. Nah, ketika obat turun menjadi 50, tambah dosis ketiga. Dikeluarkan 50, berarti ini tetap ya kan 100. Saya ulangi. Ya. Obat diberikan dengan dosis pertama 100 ya kan. Kemudian dieliminasi 50. Berarti tinggal 50. Ya, ketika diberikan obat dosis keduanya itu 100, berarti di sini ada 150. Kemudian dieliminasi tetap 50, clearance-nya tetap kok, ya kan? Di sini tinggal berapa?
100 ya. Kemudian kita masukkan lagi dosisnya berapa yang dibutuhkan untuk menjaga kondisi di mana dosis harus terjaga terus sampai kondisi steady state ya. Untuk menjaga kondisi steady state atau kondisi tuna atau kondisi stabil konsentrasi obat di dalam darah di antara minimum sama maksimum effectivity concentration, itu tujuannya yaitu untuk memperpanjang efek farmakologisnya, untuk memperpanjang aksi terapeutik ya. Kadar obat di dalam plasma dipertahankan dalam batas sempit sehingga mencapai efektivitas klinik dan tidak toksik, dijaga. Penjagaan obat di dalam plasma ini dapat kita contohkan pada pemberian obat antibiotik ya. Harus melewati kadar efektif minimum atau IMC atau minimum effectivity concentration agar antibiotik bekerja untuk mendegradasi bakteri atau virus ya, itu harus di atas MEC, harus di atas MEC terjaga. Kemudian untuk tujuan obat dengan indeks terapi sempit, contohnya kardiotonik, digoxin, antikonvulsan, diazepam, dan obat-obat hormon, ini penting untuk harus selalu menjaga kadar obat di dalam plasma itu dalam kondisi yang stabil. Kadar obat di dalam plasma ini nanti menentukan seberapa besar dan seberapa lama efek farmakologis itu dapat dihasilkan. Sehingga dari pemahaman pengaturan dosis ganda, ini merupakan parameter pengembangan aturan pendosisan ya. Sehingga ada ukuran dosis obat dan frekuensi pemberian obat. Dapat kita lihat jarak waktu di tiap pemberian dosisnya. Di situ nanti ada satu kali sehari, kenapa 2 kali sehari, kenapa 3 kali sehari. Kalau 1 kali sehari berarti tiap 24 jam pemberian dosis selanjutnya. Kalau 2 kali sehari berarti tiap 12 jam. Kalau 3 kali sehari tiap 8 jam. Nah, ini dasar pemahaman terkait pemberian obat dalam dosis ganda. Dari simulasi kecil yang sudah saya jelaskan tadi, obat masuk 100, eliminasi 50, di dalamnya tinggal 50, kemudian kita berikan lagi 100, obat di dalam darah 150, eliminasi 50 berarti tinggal 100. Nah, di dalam pemberian di tiap dosisnya itu ada fenomena akumulasi obat ya. Akumulasi terjadi jika obat di dalam darah masih berada pada tingkatan tertentu, itu diberikan dengan dosis selanjutnya. Di sini ada prinsip yang disebut prinsip superposisi, di mana dosis obat sebelumnya tidak mempengaruhi farmakokinetika dosis berikutnya. Ya. Kadar obat di dalam plasma setelah dosis kedua dan ketiga atau ke selanjutnya dan seterusnya itu terjadi overlay, menumpuk pada kadar obat di dalam plasma setelah dosis ke N. Prinsip superposisi ini memperhitungkan kurva konsentrasi di dalam plasma dan waktu dari suatu obat setelah pemberian suatu dosis tunggal. Di sini obat tereliminasi dengan kinetika ode 1. Sehingga
farmakokinetika setelah pemberian dosis tunggal ini tidak berubah setelah pemakaian dosis ganda. Kalian lihat, ini dari buku Shargel ya, halaman 296. Ini penjelasan terkait dosis ganda ya. Kalian lihat ini waktu dalam jam 0, 1, 2, 3 sampai 24 jam. Kemudian ada dosis pertama diberikan ya, dianalisis kadarnya tiap waktunya dari 0 jam sampai 24 jam ya. Mula-mula dia naik, kemudian turun ya kan. Ini secara intravena. Ini oral ya. Dapat dilihat ya, dengan dosis oral tunggal 250 mg. Ini pada jam ke-1 konsentrasi obat di dalam plasma 21 mikrogram per mili. Kemudian pada jam kedua 2 jam naik 22,3 mikrogram, terus turun ya. Di sini ada kadar puncaknya 22,3 mikrogram. Ketika dosis kedua diberikan pada jam keempat atau 4 jam setelah pemberian dosis pertama ya, pada 5 jam obat kedua atau dosis kedua masuk. Sama prosesnya mulai dari awal dia, ya kan? Kalian perhatikan berapa total obat di dalam plasma, berarti 21,0 ditambah 14,3, 35,3 ya kan? Lah, pada dosis kedua, obat dengan dosis kedua ini farmakokinetikanya tetap tidak berubah, sama. Ini ibaratkan dosis pertama itu jam ke-0, dosis kedua ya, jam ke-0. 21 ini jam ke-1, ini jam kedua, jam ketiga, jam ke-4. Namun untuk dosis kedua ya. Kemudian pada jam ke-4 dari dosis pertama diberikan dan pada jam ke-8 dari dosis pertama diberikan dan jam ke-4 dari dosis kedua diberikan, ini dosis ketiga diberikan juga sama. Kalian lihat. Nah, pada dosis ketiga diberikan total konsentrasi obat di dalam plasma dari dosis 3 yang masuk ya pada jam ke-1 dosis ketiga itu ditambah pada jam ke-9 dosis kedua. Pada jam ke-5 dosis kedua dan jam ke-9 dosis pertama, totalnya 42,5. Prinsip superposisi di sini adalah pemberian dosis selanjutnya diberikan dengan jarak yang sama, tidak mempengaruhi proses farmakokinetika. Farmakokinetika tetap ya, tiap dosisnya tetap sama kayak dosis pertama. Perubahan obatnya sama. Konstanta eliminasinya sama. Namun dari total konsentrasi obat di dalam plasma, tiap pemberian akan mempengaruhi kadar obat di dalam plasma total. Sehingga ada kondisi atau kadar obat dalam darah rata-rata berapa. Pada kondisi tunaknya dicapai pada saat pemberian keberapa. Itu dapat kita lihat. Nah, coba perhatikan. Di sini masih ada peningkatan, penurunan, peningkatan ya. 25, 42, 40, 35, 29, 46, 43, 37, 31, 47, 44, 38, 32, 48, 45, 39, 33. Lah pada kondisi pada saat pemberian dosis keberapa ini nanti perubahan ini konstan. Pada prinsip superposisi ini tujuannya untuk memperkirakan konsentrasi obat setelah pemberian dosis ganda. Saling menimbun begitu.
saling menutupi atau saling menambahkan. Itu yang disebut prinsip superposisi. Prinsip superposisi tidak digunakan jika terjadi perubahan farmakokinetika akibat perubahan fisiologis atau penjenuhan sistem pembawa dan induksi atau inhibisi enzim. Nah, sistem prinsip superposisi ini berlaku kalau tubuh kita tetap kondisinya, fungsi ginjalnya tetap, ya kan? Kalau fungsi ginjalnya berubah, sistem eliminasinya kan juga berubah. Maka sistem superposisi tidak bisa dibuat untuk memprediksi. Jadi harus diambil kadar obat di dalam plasmanya. Apakah terjadi akumulasi, peningkatan kadar obat apakah melebihi maksimum effectivity concentration atau tidak, ya. Kalau kita anggap stabil, fisiologisnya stabil, tidak ada penjenuhan, tidak ada induksi dan inhibisi, maka dapat kita hitung pemberian obat dari dosis dan interval dosis yang tetap. Maka kita tahu nanti kapan obat selanjutnya diberikan, jaraknya berapa, karena farmakokinetikanya tetap, karena kita mengikuti prinsip superposisi, ya. Jika konsentrasi obat dalam plasma dalam tubuh itu akan naik, kemudian lalu menetap stabil, perubahannya stabil pada konsentrasi plasma rata-rata yang lebih tinggi daripada konsentrasi plasma pada dosis awal, ini sudah disebut kondisi tuna atau kondisi steady state. Ya, jadi seperti ini nanti gambarannya. Ketika dosis pertama diberikan masih kurang dari minimum effectivity concentration, ya. Kemudian ketika obat mulai turun, dosis kedua diberikan. Gambarnya sama. Kemudian dosis ketiga diberikan, dosis keempat, dosis kelima. Lah, numpuk ini adalah akumulasi. Lah, tiap kali numpuk kadar obat di dalam plasma pada pada kadar sekian akan ditambah dengan dosis selanjutnya, ya, sehingga pada kondisi tertentu, ya kan, ini harus terjaga tiap 2 jam diberikan sehingga terjaga terus di antara MEC dan MTC. Ini minimum toxicity concentration, harus terjaga. Bila dosis yang sama diberikan berulang dengan frekuensi yang konstan, maka kurva kadar konsentrasi dalam obat dalam waktu tertentu menghasilkan kurva yang plate itu yang mendatar atau kondisi tuna. Artinya mendatar itu rata-rata kurvanya itu bergerak secara mendatar, sama segini. Kalau saya gambarkan garis imajiner berarti kayak gini, tuh ya, plateau. Ini mendatar atau stabil, kondisinya di antara MEC dan MTC. Untuk pemberian oral, keadaan tuna ini adalah fluktuatif ya sifatnya, ya. Itu di antara konsentrasi max dan konsentrasi minusnya, minimumnya. Ini minimumnya, ini maksimumnya. Ini kondisi fluktuatif untuk per oral. Ada min, ada max. Untuk prinsip superposisi atau kita tadi untuk prinsip superposisi, ya, pada fenomena akumulasi obat itu berubah kalau jarak pemberiannya itu kita persempit. Jika dosis kedua diberikan dalam jarak waktu yang lebih pendek dari waktu yang dibutuhkan untuk obat mengeliminasi dosis yang pertama, ini obat mengalami akumulasi. Ya, contoh ya, ini
Ini kan kalau kita berikan tiap 2 jam, ini stabil dia. Kalau kita berikan tiap 1 jam kita berikan, maka akan menghasilkan kurva yang lebih tinggi seperti ini. Tiap 1 jam diberikan terus ya. Jika dosis kedua diberikan dalam jarak waktu yang lebih panjang daripada waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi obat yang dosis ke-1, maka tidak terjadi akumulasi. Jika pemberian obatnya diperpanjang, misalnya 4 jam, berarti obat turun sekian, kita berikan lagi. Turun sekian, kita berikan lagi. Turun sekian, nanti obatnya lama-kelamaan tidak mencapai minimum effectivity concentration ya. Tidak berada pada di sini. Berarti berada di sini. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan waktu yang diperlukan untuk mencapai 90% keadaan tuna itu dapat kita lihat dari T setengah obat. 90% kadar tuna tercapai jika obat diberikan 3,3 kali dari T setengah obat ya. Perhatikan di sini T setengah obat tercapai pada jam kedua misalnya. Kondisi steady state 90% tercapai. 90% tercapai berarti masih ada sedikit yang tidak tercapai, berarti ya itu 3,3 dikalikan T setengahnya. Tadi T setengahnya misalnya 2 di sini ya. 3 kali 3 berarti 6,6 pada 6 jam. 6,6 berarti di sini. Ini masih 90% berada pada kondisi tuna. Ya, belum tercapai. Kan lihat. Sedangkan hampir 100% obat mencapai konsentrasi tuna jika sudah 6,6 kali T setengah. T setengah tadi kan 2 jam dikalikan 6,6 berarti 12 ya. Pada jam ke-12 ini kondisinya sudah 100% berada, hampir 100% ya, berada di kondisi tuna, sudah stabil, sudah steady state ya. Penjelas fungsinya banyak ini tadi ya kan. Kalau kalian di klinis ya, kalau penjelasan frekuensi pemberian obat dengan T setengah tertentu, maka itu perlu dipatuhi ya kan. Maka itu perlu dipatuhi ya. Contoh obat ini ya, tiap 2 jam harus diminum agar nanti pada jam ke-12 obat berada pada kondisi yang tuna. Ini harus dipatuhi ya kan. Apalagi obat-obat yang memiliki waktu paruh yang lebar. Contohnya obat yang kita umum tahu kan 3 kali sehari. Berarti tiap 8 jam obat diberikan. Ya artinya 8 jam sebagai T setengah. Itu kalau kita cari kapan sih obat itu sampai kondisi tuna, berarti 6,6 dikali 8. Berarti berapa? 6,6 dikali 8. Ya kan? (6,6 kali 8 ya sekitar 52 jam. Berarti 2 hari atau 3 hari kemudian, 2 hari kemudian obat itu sudah mencapai kondisi tuna ya. Sehingga kenapa antibiotik itu diberikan minimal 5 sampai 6 hari, ada yang seminggu, ada yang lebih dari 2 minggu, agar pada saat kondisi tuna tercapai, karena ada antibiotik amoxicillin ya,
diberikan 3 kali sehari tiap 8 jam. Kondisi tunak tercapai pada hari kedua, karena 6,6 dikalikan 8 kan. Pada hari kedua itu baru mencapai kondisi tunak. Lah, bakteri di dalam tubuh itu dapat kita serang saat kondisi tunak ya kan. Kondisi terjaga saat pada keadaan di antara MEC dan MTC itu kita antibiotiknya baru mulai bekerja pada hari kedua. Lah, jangan sampai lupa minum antibiotik sehingga turun kembali lagi regimennya. Apa yang dilakukan kalau lupa minum obat? Apakah dosis selanjutnya itu bisa mempengaruhi kondisi tunak? Ya jelas, karena turun lagi. Sehingga nanti kita perlu tahu kenapa kalau pemberian antibiotik kalau lupa sehari itu pemberian selanjutnya harus didouble, karena agar langsung mengejar kondisi tunak tadi yang lupa tadi, ya kan? Adapun tujuan pemberian dosis ganda adalah mencapai respon farmakologi yang tetap dan lebih lama dibanding durasi pemberian dosis tunggal, ya kan? Diinginkan tadi ya respon farmakologinya tetap dan lebih lama. Akumulasi obat dalam tubuh berdasarkan dosis dan interval pemberian tetap menghasilkan fenomena akumulasi yang tidak seberapa besar pada dosis dan interval tertentu. Karena sudah kita hitung, karena sudah kita tahu kapan T setengahnya. Kalau kita berikan obat kurang dari T setengah, maka terjadi akumulasi, ya kan? Kalau obat kita berikan lebih lama dari T setengah, maka kadarnya akan turun, tidak mencapai kondisi tunak. Intinya prinsipnya dalam pemberian dosis ganda yaitu untuk mempertahankan kondisi tunak. Artinya jumlah obat yang masuk sama dengan jumlah obat yang keluar. Kan? Pada pemberian dosis oral ganda perlu diperhatikan yaitu dosis muatan. Dosis muatan yang diberikan itu menentukan seberapa cepat obat itu mencapai sirkulasi sistemik dan berada pada minimum dan maksimum effectivity concentration DL ya. Dosis loading, DL itu dosis loading. Jika obat diberikan tidak memperhatikan dosis loading atau dosis muatan ya, maka kondisi tunak lebih lama tercapai. Perhatikan perbedaan antara kurva di atas dan kurva di bawah. Kurva di bawah dosis yang diberikan itu dosis biasa, dosis kecil ya. Pada dosis kecil capaian kondisi tunaknya lebih lama ya, sehingga membutuhkan beberapa kali pemberian baru mencapai kondisi tunak. Beda dengan pemberian oral dosis ganda yang menggunakan dosis loading, dosis awalan ya, biasanya lebih besar. Itu ketika kita berikan dengan dosis loading dose ya, obat langsung berada pada obat akan lebih cepat berada pada konsentrasi tunak dan terjaga pada kondisi selanjutnya nih ya. Ketika kita berikan dosis loading, masukkan pada area efek obat, ketika turun lah sebelum melewati minimum effectivity concentration itu kita berikan dosis selanjutnya. Dosis selanjutnya. Yang mana dosis selanjutnya tidak sebesar dosis loading, yaitu yang disebut dosis maintenance atau DM. Dosis maintenance atau maintenance dose ya. Ingat ya, ada dosis loading dan ada dosis maintenance. Nih. Yang pertama ini dosis loading, dosis muatan.
biasanya lebih besar dosis muatannya. Nih, ya. Kadang ada dokter yang menyarankan, ya kan, untuk pemberian antibiotik yang mana infeksinya sudah terlanjur beberapa hari sudah tidak diberikan antibiotik. Sehingga dokter menyarankan untuk dosis yang pertama itu orang pasiennya disuruh minum obat 2 tablet. Tujuannya sebagai dosis loading agar konsentrasi dalam plasma lebih cepat tercapai masuk ke dalam minimum effectivity concentration, ya. Untuk antibiotik, contoh ya, untuk antibiotik itu ada 2 kelompok. Ada yang disebut dependent dose antibiotik dan undependent dose antibiotik. Dependent dose antibiotik itu efeknya akan meningkat jika dosis dinaikkan. Sedangkan kelompok undependent dose antibiotik artinya kelompok antibiotik efeknya meningkat jika pemberiannya dipercepat, ya. Ada 2 kelompok antibiotik ya. Kalau dosis antibiotiknya ditingkatkan, efektivitasnya meningkat. Kalau yang kedua ada kelompok antibiotik, kalau frekuensinya dipercepat, maka efeknya akan lebih besar. Itu perlu diperhatikan. Sehingga ada beberapa obat yang memerlukan loading dose dan ada beberapa obat yang tidak memerlukan loading dose. Ya, tujuannya sama. Dengan loading dose agar cepat masuk ke area efektif, yang tidak dengan dosis loading, maka frekuensinya yang dipercepat. Ketika sudah masuk loading dose akan stabil. Untuk konsentrasi maksimum, konsentrasi minimum untuk pemberian oral sebelum dan sesudah kondisi tunak dapat kita lihat, dapat kita hitung dengan persamaan berikut, ya. Karena ini oral ya, perhatikan konstanta eliminasi dan konstanta absorpsi. Ini ya, coba ubah nanti dalam bentuk len, sama prosesnya ya kan. Dengan absorpsi oral sama ya. Ada ada simbol tau. Ini adalah frekuensi pemberian obat. Nanti kalian dapat hitung melalui ini. Kemudian waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum dapat dihitung dengan persamaan ini. Untuk konsentrasi rata-rata obat dalam plasma, simbolnya C. Ada 8 miring ini ya, kayak pita ya. Ini konsentrasi rata-rata dapat kalian hitung dengan persamaan ini. F adalah fraksi obat terabsorpsi, D adalah dosis, V adalah volume distribusi, konstanta eliminasi, dan jarak pemberian obat. Konsentrasi maksimum minimum pada pemberian oral sebelum dan sudah kondisi tunak jika proses absorpsinya cepat dan interval 7, interval pemberian obatnya itu kita atur 7 kali dari T setengah, maka konsentrasi minimum merupakan fungsi dari eliminasi, ya. Efek perubahan dosis, interval dan T setengah terhadap akumulasi obat dan fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma. Interval dosis tetap namun dosis naik. Yang terjadi yaitu peningkatan C max dan C minimum sebelum dan sesudah kondisi tunak. Kemudian terjadi peningkatan konsentrasi rata-rata pada kondisi tunak dan terjadi peningkatan fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma dan tentunya peningkatan akumulasi obat dalam tubuh, ya. Dosisnya kita naikkan sementara intervalnya tetap. Nih, dosis kita naik, dosis naik ya. Ini yang dosisnya tetap, kurva yang bawah.
Kalau dosis kita naikkan namun intervalnya tetap, tentunya akan terjadi akumulasi, hati-hati. Penurunan dosis dapat kita lihat pengaruhnya yaitu pada penurunan kondisi tunak. Fluktuasi obat dalam plasma dan terjadi akumulasi. Jika dosis tetap, interval diperpanjang, yang terjadi yaitu peningkatan fluktuasi, penurunan kondisi tunak dan penurunan akumulasi dalam tubuh obat ya. Kemudian jika interval diperpendek, maka terjadi peningkatan akumulasi tadi sudah sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa akumulasi obat pada pemberian dosis ganda tergantung pada dosis dan frekuensi pemberian obat. Ini yang kalian harus ingat ya. Akumulasi tadi jika dosisnya ditingkatkan tapi frekuensinya tetap. Atau dosisnya tetap tapi frekuensinya diperpendek. Itu juga terjadi akumulasi. Kecepatan akumulasi tergantung pada konstanta kecepatan eliminasi. Ya kan? Jika eliminasinya kecepatannya rendah tapi absorpsinya tetap, terjadi akumulasi. Dan tidak tergantung pada dosis dan frekuensi pemberian obat ya. Kondisi fungsi ginjal itu mempengaruhi. Tmax tercapai lebih cepat pada pemberian dosis ganda dibanding dengan dosis tunggal ya kan. Karena terjadi apa tadi pemberian loading dose ya kan, pemberian dosis selanjutnya itu dapat mempercepat tercapainya konsentrasi maksimum di dalam darah. Selanjutnya kalian buka file tambahan untuk dosis ganda oral ya. Kalian buka, ini ada beberapa contoh latihan soal dari persamaan yang sudah ada. Persamaan 8.34, 8.35, 8.37 sampai 8.40 itu kalian gunakan untuk mengerjakan soal ini ya kan. Contoh soal ya. Seorang penderita pria dewasa 46 tahun dengan berat badan 81 kg diberikan secara oral dengan dosis 250 mg setiap 8 jam. 250 mg ini dosis ya, dosis DO atau XO. Dosis pertama setiap 8 jam selama 2 minggu ya. Dosisnya ya, ini adalah tonya. Tonya. Kalian lihat dosisnya 250 mg. Kemudian tonya 8 jam ya. Kemudian F fraksi obat tetrasiklin itu 75% atau kalau kita desimalkan 0,75 ini nilai F-nya. Kemudian VD sama dengan 1,5 liter per kilogram. Berarti dikalikan 81, 1,5 kali 81 berapa? Kemudian T setengah untuk eliminasi itu 10 jam. Dari sini kita bisa menghitung K eliminasi 0,693 per T setengah sama dengan berapa. Kemudian ada informasi nilai KA, keabsorpsi itu 0,9 per jam. Ini kalian sudah dapat ini dan nilai ini ya. Itu kalian bisa menghitung berapa Cmax dan Cmin setelah dosis pertama itu menggunakan persamaan 834 yang
dengan persamaan ini ya. Persamaan ini untuk mencari konsentrasi maksimum untuk oral, dosis oral tunggal. Kalian ingat untuk dosis oral tunggal ya kan, CP max-nya dengan persamaan konstanta absorpsi dikalikan F dikalikan dosis tadi, ini XO itu dosis, per volume distribusi dikalikan konstanta absorpsi dikurangi konstanta eliminasi, dikalikan eksponen dipangkatkan konstanta eliminasi dikalikan T max dikurangi E min konstanta absorpsi dikalikan T max. T max-nya berapa? T max dapat kita hitung dengan persamaan ini untuk T max dosis tunggal oral. Ini T max sama dengan ln Ka per Ki min Ka per Ka min Ki. Tadi ln Ka-nya berapa tadi? 0,9 per Ke, kalian hitung 0,69 0,693 10 jam berarti 0,0693 ya kan, 0,0693 Ka 0,9 dikurangi 0,0693 ketemu T max. Ini menghitung T max dengan persamaan ini ya kan, T max. Setelah ketemu T max, masuk ke persamaan ini untuk menghitung CP max. Kalian gunakan persamaan 8.34. Kapan sih kadar obat dalam plasma? Pada saat pemberian. Ketujuh pada jam ke-4. Ini ketujuh ya. Pada jam ke-4 kalian bisa masukkan persamaan ini. Pertanyaan selanjutnya, konsentrasi tunak maksimum dan konsentrasi tunak minimum kalian menggunakan persamaan 8.38 dan 8.39. 8.38 untuk C tunak maksimum, 8.39 untuk C tunak minimum. Ini kalian langsung masukkan. Tadi sudah lengkap informasinya di soal dan kalian hitung tadi beberapa T max kalian hitung. K absorpsi dan K eliminasi sudah kalian hitung, tinggal dimasukkan. Untuk dosis muatan, cara menghitung dosis muatan. Dosis muatan terjadi kalau konstanta absorpsi lebih besar dari konstanta eliminasi, artinya distribusi obatnya cepat, ya kan? Seperti ini persamaannya, kemudian diabsorpsi sangat cepat pada pemakaian infus, seperti ini persamaannya. Untuk latihan soal ini kalian hitung, kalian pakai gambar di Excel, kemarin sudah diajarkan ya kan. Gambar di Excel menggunakan ln, jangan lupa CP-nya di ln. Kemudian tetapan absorpsi, kalian regresi titik-titik di fase absorpsi. Kemudian eliminasi, kalian regresi titik-titik di eliminasi. Waktu paruh eliminasinya sudah tahu. Waktu dan konsentrasi kadar plasma puncak bisa kalian hitung pakai rumus tadi. Dan volume distribusi sudah